Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bagian-bagian sel hewan. Yang pertama ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang terdapat di dalam sel, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Fungsi utama ribosom adalah menerjemahkan informasi genetik yang dibawa oleh messenger RNA menjadi rantai polipeptida yang kemudian akan dilipat menjadi protein fungsional. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah organel yang terdapat di dalam sel eukariotik, berfungsi sebagai tempat penguraian atau mesin daur ulang sel. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Fungsi utama lisosom meliputi 1. Pencernaan intraseluler, 2. Autofagi, 3. Pertahanan tubuh. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel yang ditemukan dalam sel eukariotik dan berfungsi sebagai pusat pengendali utama sel. Nukleus dikelilingi oleh membran inti ganda yang disebut nuklear envelope yang melindungi materi genetik di dalamnya. Fungsi utama nukleus: 1. Penyimpanan informasi genetik, 2. Pengaturan aktivasi sel, 3. Replikasi DNA. Yang keempat, vakuola. Vakuola dikelilingi oleh membran tunggal yang disebut tonoplas dan berisi cairan yang mengandung air, enzim, ion, gula, asam organik, serta berbagai zat lainnya. Fungsi utama vakuola meliputi 1. Penyimpanan, 2. Pengaturan tekanan osmosis, 3. Pencernaan, 4. detoksifikasi. Yang kelima, membran sel. Membran sel atau disebut juga membran plasma adalah struktur tipis yang mengelilingi sel dan berfungsi sebagai pembatas antara lingkungan internal sel dan lingkungan eksternal. Fungsi utama membran sel meliputi 1. Permeabilitas selektif, 2. Proteksi dan penunjang, 3. Komunikasi seluler, 4. Transportasi aktif dan pasif. Yang keenam, sitoplasma. Sitoplasma adalah komponen cairan di dalam sel yang mengisi ruang antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari cairan yang disebut sitosol, organel seluler, dan berbagai struktur lain. Fungsi utama sitoplasma meliputi 1. Tempat aktivitas biokimia, 2. Transportasi molekul, 3. menopang organel, 4. candang nutrisi, 5. interaksi molekul. Yang ketujuh, retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar adalah jenis retikulum endoplasma yang permukaannya ditempeli oleh ribosom. Karena keberadaan ribosom ini, kasar memiliki peran penting dalam sintesis dan pengolahan protein. Fungsi utama kasar meliputi 1. Sintesis protein, 2. Pengolahan dan pemodifikasian protein, 3. Transportasi protein. Yang kedelapan, nukleolus. Nukleolus adalah struktur di dalam nukleus inti sel yang memiliki peran penting dalam pembentukan ribosom. Nukleus bukanlah organel yang terpisah dengan membran, melainkan bagian dari nukleus yang terlihat padat karena aktivasinya yang tinggi. Fungsi utama nukleolus: 1. Sintesis RNA, 2. perakitan subbitin ribosom, 3. Regulasi siklus sel. Yang kesembilan, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus adalah bagian dari retikulum endoplasma yang tidak memiliki ribosom di permukaannya, sehingga tampak lebih licin dibandingkan retikulum endoplasma kasar. Fungsi utama retikulum halus meliputi 1. Sintesis lipid, 2. detoksifikasi, 3. metabolisme karbohidrat. Yang ke-10, badan Golgi. Badan Golgi adalah organel dalam sel yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan, pengemasan, dan distribusi molekul seperti protein dan lipid.
Struktur ini terdiri dari tumpukan kantung pipih yang disebut cisterna. Fungsi utama badan Golgi: 1. Modifikasi protein dan lipid. 2. Pengemasan dan distribusi. 3. Pembentukan lisosom. 4. Sekresi sel. Dan yang terakhir, ke-11, mitokondria. Mitokondria adalah organel yang dikenal sebagai pembangkit energi sel. Organel ini memiliki membran ganda, yaitu membran luar yang halus dan membran dalam yang berlipat-lipat membentuk struktur yang disebut krista. Fungsi utama mitokondria meliputi 1. Produksi energi. 2. Regulasi metabolisme sel. 3. Apoptosis.